Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di media video kali ini. Lalu salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya, hingga kepada kita selaku umat akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk mempresentasikan sebuah materi, yaitu Islam di Indonesia bagian pertama dan bagian kedua. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amanullah. Lalu ada rekan saya yaitu Iswatun Hasanah, dan rekan saya satunya lagi juga ada Fahri Nugraha Pratama. Ya, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu oleh saudari Iswatun Hasanah. Kepada saudari Iswatun Hasanah, mangga dipersilahkan. Islam pertama di Indonesia. Siapakah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia? Banyak pendapat mengenai siapa yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Menurut Stockhorst, orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labai atau lapai, yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Meski sama-sama mendukung pendapat Stockhorst, O'Sullivan tidak sepakat bahwa adanya istilah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu menjadi alasan bahwa orang Indialah yang membawa Islam ke Indonesia. Pendapat tentang orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh G.E. Morrison. Namun menurutnya bukan dari Gujarat, melainkan dari India Selatan, pantai Coromandel. Menurut keberadaan batu-batu nisan dari Gujarat tidak berarti Islam dari Gujarat. Adapun alasan Morrison, yaitu yang pertama, jika diyakini Islam berasal dari Gujarat, maka bagaimana dengan fakta bahwa Islam sudah berada di Indonesia sebelum Malikus Soleh mangkat, yaitu tahun 1297. Bilapun ada kemungkinan Islam telah berada di Gujarat pada tahun 1297, bagaimana pula dengan temuan Marco Polo yang menyebutkan bahwa penduduk Cambai di tahun 1298 masih kafir. Kemudian yang alasan kedua adalah catatan LBN Batutah tentang indahnya bangunan masjid yang dibangun saudagar-saudagar pendatang di Cambai pada tahun 1325 Masehi. Adanya jalur dagang di zaman lampau, saudagar-saudagar Arab telah giat lalu lalang di perairan Arab Indonesia dengan persinggahan di Sri Lanka. Kemudian alasan terakhir yaitu temuan LBN Batutah bahwa Indonesia, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan India Utara penganut mazhab Syafi'i. Sedangkan orang Gujarat adalah Shani atau Syiah. Kemudian pada gambar ini menyatakan bahwa garis merah yang ada di gambar tersebut merupakan gambaran jalur darat perdagangan bangsa Arab pada musim dingin. Sedangkan pada jalur merah pada gambar tersebut menggambarkan jalur laut yang ditempuh pada musim panas. Jalur ini ditempuh karena salju membuat syarafan para pedagang tidak dapat bergerak atau berjalan. Kemudian, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 5 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Arab, yang kedua ada teori Gujarat India, yang ketiga ada teori Persia, yang keempat ada teori Cina, dan yang kelima ada teori Turki. Untuk teori Arab, teori ini didukung oleh Quarpul, Keizer, Niemann, De Hollander, J.C. van Leer, Thomas W.A., kemudian Hamka dan Jajadiningrat.
Mukti Ali dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqub al-Atas. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7-8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Junaid Farinduri menyatakan daerah Barus Tapanuli atau Barus Sibolga, Kabupaten Tapteng adalah tempat pertama yang didatangi pedagang Arab. Dibuktikan dengan adanya makam yang bertulis Hamim, yang artinya tahun 670 Masehi. Teori ini mendapat perhatian dan pembenaran dalam seminar-seminar sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia pada tahun 1963. Sejarah Islam di Minangkabau pada tahun 1969, sejarah Islam di Riau pada tahun 1975, sejarah masuknya Islam ke Kalimantan pada tahun 1976, dan dibicarakan pula pada seminar pendahuluan sejarah Islam di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung ke Arab, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada abad pertama Hijriah. 11 teori yang menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang-pedagang Muslim Arab ini dibuktikan dengan penemuan arkeolog dan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Dari sekian banyak batu nisan, hanya 38 buah yang mempunyai tulisan, dan 36 buah tersebar di Kompleks Makam Ibrahim, Kompleks Makam Ambar, Kompleks Makam Makdum, Kompleks Makam Mahligai, dan Makam Papan Tinggi, sedangkan 2 lagi ada di Museum Medan. Kemudian ada teori Gujarat India. Para sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal-muasal Islam di Nusantara, anak benua India. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Poj Napel. Menurut orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snookhord. Menurut ulama-ulama Gujarat lah penyebar Islam pertama di Nusantara. Baru kemudian disusul orang Arab. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit daerah mana yang pertama kali didatangi Islam, tapi menurutnya abad ke-12 adalah periode paling mungkin permulaan penyebaran Islam di Nusantara. Alasan Snook menyebutkan teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia, hubungan dagang India-Indonesia telah lama terjalin, dan inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Kemudian, menurut Patimi menentang pendapat Mokwete. Menurutnya tidak ada kesamaan batu nisan di Pasai dengan batu nisan di Gujarat. Sebaliknya, batu nisan tersebut justru mirip dengan batu nisan di Bengal. Ini menjadi alasan untuk menyatakan bahwa tempat asal Islam ke Nusantara adalah Bengal. Teori ini kemudian dinilai lemah karena adanya perbedaan mazhab Muslim Nusantara Syafi'iyah dengan Muslim Bengal Hanafiyah. Selain Fatimi, teori Gujarat juga dibantah oleh Morrison. Menurutnya, boleh jadi batu nisan yang ditemukan di Nusantara berasal dari Gujarat atau bahkan dari Bengal. Namun tidak lantas Islam berasal dari daerah ini. Berdasarkan data sejarah, Raja Pasai pertama wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1298 Masehi. Sedangkan Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Setahun kemudian barulah kerajaan ini menjadi kerajaan Islam. Penentang keras teori Gujarat lainnya adalah Naqub al-Atas. Menurutnya, batu nisan yang ada di Nusantara berasal dari Gujarat karena jarak tempuhnya yang lebih dekat dibanding dengan Arab. Menurutnya, bukti paling penting untuk membahas daerah asal Islam di Nusantara adalah karakteristik internal Islam di dunia Melayu Indonesia. Oleh karena ia berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal langsung dari Arab. Kelemahan teori ini selain data-data yang ditampilkan lemah, terkesan juga tidak menjelaskan antara masuknya Islam dengan perkembangan penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian ada teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat abad ke-11.
Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa. Ini dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Kata-kata yang berakhiran ta pada kata marbutah ketika berhenti dibaca ha. Menurut Nukholis, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak langsung dari Arab, tapi dari Persia. Salah seorang tokoh teori ini adalah P.A. Husin Zajadiningrat. Teori ini menitik beratkan tinjauannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia memiliki kesamaan dengan India atau Gujarat. Di antaranya, yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Sheikh Siti Jenar dan ajaran Syufi Iran al-Hajjaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda huruf harakah. Keempat, nisan pada makam Malikul Soleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gersik. Kelima, pengakuan umat Islam di Indonesia terhadap Mahjad Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di daerah Malabar. Kemudian, teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi oleh daerah Sumatera, perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta dan peranannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kondisi ini dapat dipahami karena selain Islam di Cina datang lebih awal, tak hanya itu juga lebih berkembang ini buktinya dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 Guangzhou sudah memiliki Masjid Wanjinji, sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua, meski banyak ditemukan keramik Cina. Menurut Guilot, berdasarkan observasi lapangan dan kajian terhadap sumber-sumber tertulis bahwa keramik mencapai Barus melalui perantara non-Cina. Nah, karena saya Farinuga pertama, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Brunesan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasan yang diajukannya adalah terdapat 4 alasan. Yang pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Yang ketiga, pengaruhnya ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariah. Yang keempat, tradisi berjanji populer di Indonesia. Pada hakikatnya, teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak ada teori yang baku dan pasti. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Azyumardi Azra, yaitu sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yaitu tidak berasal dari satu tempat atau peran kelompok tunggal dan tidak dalam waktu yang sama. Argumen ini menjadi dasar bagi semua orang untuk menerima semua teori-teori di atas, tapi bukan tanpa sikap. Idealnya, kehadiran teori-teori tersebut tidak membuat stagnannya penelitian dan diskusi tentang masuknya Islam, karena masih ada ruang yang sangat luas untuk mengoreksi atau menguatkan teori-teori yang ada. Selanjutnya, analisis terhadap teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Hasan, tidak sulit untuk meyakini bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Arab, lebih spesifiknya dari Hijaz, sebagai Central Land. Ini dilatar belakangi bahwa Rasulullah SAW lahir, besar, menerima wahyu, dan menunaikan tugas kerasulannya di Hijaz.
Berkenaan dengan teori Islam berasal dari Persia dan India, Hasan tidak menafikan keberadaan dan sumbangsih kedua daerah ini dalam kedatangan proses perkembangan di Indonesia. Menurutnya letak geografis Indonesia yang jauh ke arah timur Arabia dan proses sejarah yang membawa Islam ke Indonesia sudah tentu melibatkan dimensi ruang yang menjembatani antara Indonesia dan Arabia. Dalam konteks ini, kemudian daerah Persia dan India memiliki relevansi dan signifikansi dengan persoalan ini, karena baik Persia dan India berada di tengah tantangan geografis antara Arabia dan Indonesia, yang merupakan wilayah antara yang menghubungkan Arabia dan Indonesia. Maka dapat dipahami pada rute perjalanan Islam menuju Indonesia, Arabia, Persia, India, lalu Indonesia. Perkembangan teknologi transportasi yang terkenal pada masa awal kedatangan Islam menunjukkan bahwa transportasi jalur lautlah yang telah membantu proses sampainya Islam ke Indonesia. Pendapat ini didukung oleh peta di bawah ini yang menggambarkan jalur kedatangan Islam ke Indonesia. Ini adalah peta masuknya Islam ke Indonesia. Berkaitan dengan penentuan waktu masuknya Islam ke Indonesia, menurut Hasan, berkaitan dengan bagaimana kita memaknainya. Teori yang menyatakan Islam masuk pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dapat diterima apabila dimaknai masuknya Islam adalah sampainya individu-individu pemeluk Islam dari Arabia, Persia, atau India ke Indonesia. Sebaliknya, jika dipahami masuknya Islam ke Indonesia adalah terdapatnya orang pribumi dalam komunitas yang besar, maka teori yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 lebih dapat diterima. Dalam menyikapi diskusi tentang ini, Uka Chandra Sasmita menyarankan pembedaan antara tahapan. Yang pertama ada kedatangan Islam di Indonesia, yang kedua penyebaran Islam di Indonesia, dan ketiga pembentukan struktur kerajaan Islam di Indonesia. Teori tahapan ini mengklasifikasikan tahap pertama dan kedua berlangsung dari abad ke-1 sampai 6 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Sementara tahap ketiga mulai abad ke-7 sampai 10 Hijriah atau 13 sampai 16 Masehi. Hemat penulis untuk menganalisis kapan Islam datang ke Indonesia, maka dibutuhkan upaya mengawinkan kedua pendapat di atas karena keduanya memiliki sinkronisasi yang sangat jelas. Selanjutnya, analisis terhadap teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Berkenaan teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam Indonesia awalnya dibawa oleh orang-orang Arab, bukti pokoknya adalah kesamaan paham keagamaan umat Islam Indonesia dengan paham keagamaan umumnya masyarakat Arab. Namun, argumen ini akan menjadi sulit diterima ketika dalam realitanya masyarakat Indonesia banyak mengadopsi budaya Islam Persia. Dari watak dan wajah Islam di Indonesia akan fair ketika argumen yang diterima adalah Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Arab. Selanjutnya, dalam sejarah perjalanannya ke Indonesia terjadi peran dan pengaruh kedua wilayah ini. Teori yang menyatakan Pasai dan Barus menjadi tempat pertama yang didatangi Islam dapat dianalisa dalam perspektif di atas. Sepanjang yang diyakini bahwa pengenalan Islam ke Indonesia melalui perdagangan, maka titik awal yang mendapat sentuhan Islam berada di jalur perdagangan. Peta perdagangan menunjukkan bahwa jalur pantai sebelah timur Pulau Sumatera lebih dominan dibanding jalur pantai barat. Di sisi lain, pantai timur Sumatera lebih kondusif untuk dilayari. Dalam perspektif ini, maka Barus dan Pasai menjadi titik entry point yang mudah diterima akal. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan wilayah dan kekuatan politik Islam menurut Profesor Haidar bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun, para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang didatangi Islam, kemudian berlanjut ke Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi politik di Tanah Jawa, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit, yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk Islam. Seiring waktu, Islam menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat Jawa. Selanjutnya, ekonomi atau perdagangan pembawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia.
Maluku pada abad ke-14 Masehi, Sulawesi Selatan abad ke-15, dan kemudian berlanjut ke daerah Kalimantan. Lalu Banjarmasin pada abad ke-16, tepatnya tahun 1550, untuk menguatkan pembahasan tentang perkembangan Islam di Indonesia, tempat dan waktu Islam masuk ke berbagai wilayah di Indonesia dapat dijelaskan melalui gambar di samping. Selanjutnya, dari peta di atas dapat dipahami masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara ini mulai dari daerah Sumatera yaitu Barus, Aceh dan Pasai pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14 dan berkembang pesat pada abad ke-15 sampai dengan abad 16 Masehi. Dari Aceh Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa yaitu Jepara, Tuban, Gresik pada abad ke-14 atau 1450 Masehi. Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15, yaitu pada tahun 1460. 10 tahun kemudian, Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480 dan berkembang pesat dengan berdirinya Kerajaan Demak 1575 sampai 1580 Masehi. Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon pada tahun yang bersamaan yaitu 1525 atau abad ke-15 Masehi. Sedangkan daerah Kalimantan, yaitu Buton dan Banjarmasin, Islam datang pada abad ke-16 Masehi atau 1580. Perkembangan Islam di daerah ini ditandai berdirinya Kerajaan Banjar pada tahun 1980 sampai 1588. Pada tahun yang sama dengan berakhirnya Kerajaan Islam Banjar, berdiri pula Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1588 sampai 1749. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar terjadi di awal abad ke-16 yaitu 1605 sampai 1669. Selanjutnya, proses Islamisasi yang dilakukan oleh para dai melahirkan komunitas-komunitas muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Menurut Profesor Haidar, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan politik di satu sisi dan semangat dakwah para mubalik sangat memengaruhi proses Islamisasi di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Perlak yang berdiri pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Secara sosio-politik, puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia sebagian merupakan transformasi dari kerajaan sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Sebagian yang lain berdiri sebagai kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut adalah yang pertama dari wilayah Sumatera, yang diantaranya Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1226 sampai 1517. Yang kedua, Kerajaan Inderagiri pada tahun 1347 sampai 1945. Yang ketiga, Kerajaan Jambi pada tahun 1550 sampai 1906. Selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1641 sampai 1675. Yang kelima, Kerajaan Palembang pada tahun 1659 sampai 1823. Selanjutnya, Kerajaan Siak pada tahun 1723 sampai 1946. Dan yang terakhir, Kerajaan Kampar pada tahun 1725 sampai 1946. Yang kedua, di wilayah Jawa. Di wilayah Jawa terdapat beberapa kesultanan atau kerajaan. Yang pertama ada Kesultanan Cirebon pada tahun 1430 sampai 1166. Yang kedua Kesultanan Demak pada tahun 1500 sampai 1550. Yang ketiga Kesultanan Banten pada tahun 1524 sampai 1813. Yang keempat Kesultanan Pajang pada tahun 1568 sampai 1618. Yang kelima, Kesultanan Mataram pada tahun 1586 sampai 1755. Selanjutnya, ketiga, wilayah Nusa Tenggara. Yang pertama ada Kesultanan Lombok dan Sumbawa. Yang kedua ada Kerajaan Bima pada tahun 1620 sampai 1958. Yang keempat ada wilayah Maluku
Yang diantaranya ada Kerajaan Ternate pada tahun 1527 dan Kerajaan Tidore pada 1801. Yang kelima ada wilayah Sulawesi, yang diantaranya ada Kerajaan Bone pada tahun 1330 sampai 1905. Yang kedua Kerajaan Wajo pada tahun 1399 sampai 1957. Yang terakhir ada Kerajaan Gorontalo pada tahun 1605 sampai 1946. Selanjutnya yang keenam wilayah Kalimantan. Di wilayah Kalimantan ini ada beberapa kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Banjar pada tahun 1520 sampai 1905. Yang kedua Kerajaan Kutai 1575 sampai 1960. Yang ketiga Kerajaan Pontianak pada tahun 1771. Terlepas dari polemik tanpa akhir oleh para ahli sejarah tentang jalurnya masuknya Islam ke Indonesia tidak mengubah satu hal bahwa Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Dalam catatan sejarah, masing-masing kerajaan Islam tersebut memiliki peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Meninjau peran ulama pada masa awal perkembangan Islam. Ulama adalah aktor sentral pada masa awal perkembangan Islam. Ulama melekat kuat pada dua sosok, yaitu yang pertama, saudagar yang menyebarkan Islam selama perdagangan sekaligus memompa detak jantung perekonomian rakyat. Dan yang kedua, pada sosok sultan yang menyebarkan agama Islam melalui kekuasaannya. Begitupun dengan saudagar adalah ulama penyebar Islam. Karakteristik yang mengkristal pada diri dai penyebar Islam inilah yang membuat perkembangan Islam berlangsung secara efektif. Pada masa ini, Islam dikembangkan melalui 3 jalur sekaligus, yaitu kultural, struktural, dan ekonomi. Perkembangan Islam secara struktural atau pada level birokrasi diawali dengan masuknya Islam para raja-raja yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Selanjutnya, perpindahan agama. Para penguasa ini memfasilitasi percepatan perkembangan Islam secara kuantitatif. Bahkan dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja, pada akhirnya mereka akan mendalami dan memahami Islam dalam komunitasnya, dan ini awal munculnya sosok sultan yang ulama. Selanjutnya, pada sisi lain, perkembangan Islam oleh para ulama ini berjalan secara efektif dan kondusif, didukung oleh 3 aspek lain, yaitu yang pertama kerajaan-kerajaan Hindu yang mendalami kemerosotan dan kemudian runtuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, dan Majapahit. Yang kedua, jalur perdagangan yang luas secara masif diperankan oleh saudagar Muslim Arab, Muslim Cina, dan Muslim India. Dan yang terakhir, ajaran Islam tentang egalitarianisme yang tidak mengenal kasta sebagai contohnya yaitu di Hindu, membuat rakyat kelas bawah memilih Islam. Perbedaan mendasar antara perkembangan Indonesia dengan perkembangan di wilayah lainnya adalah modusnya. Satu hal yang perlu digarisbawahi berkenaan dengan isu ini adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional yang dibawa oleh para pedagang. Dari realita ini dipahami bahwa perkembangan Islam di Indonesia berjalan secara damai dalam bentuk transformasi sosial. Dapat dikatakan perkenalan penduduk Indonesia terjadi dalam konteks alamiah, kegiatan ekonomi perdagangan. Gelombang perkembangan berikutnya terjadi sekitar abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi oleh para dai profesional dari kalangan sufi. Pada taraf ini juga diketahui bahwa para sufi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan melakukan penyebaran dengan cara persuasif. Gelombang para dai dari golongan sufi ini berjasa besar dalam meningkatkan intensitas perkembangan Indonesia secara signifikan. Daya tarik persuasif para sufi dan motif dagang para pedagang kerap berjalin secara harmonis, melatar belakangi konversi para penguasa atau masyarakat asli Indonesia dalam jumlah yang banyak. Kehadiran para sufi juga membawa pengaruh lain pada pola perkembangan. Pada umumnya, dai sufi ini datang dan menetap di Indonesia dalam waktu yang lama atau bahkan selamanya. Mereka inilah kemudian yang memulai modus lain dalam proses perkembangan, yakni melalui interaksi kultural dengan masyarakat asli Indonesia.
perkawinan dengan perempuan lokal menjadi salah satu modus perkembangan yang sangat efektif yang berdampak luas dan permanen. Akan tetapi, model ini memberi efek pada watak dan wajah Islam Indonesia. Banyak pakar yang berpendapat bahwa Islam Indonesia memiliki watak yang berbeda dengan wilayah Islam lainnya. Ada klaim yang mengatakan bahwa watak damai dalam penyebaran Islam ini. Maka transformasi nilai-nilai yang telah berakar kuat di kalangan masyarakat Indonesia ke nilai-nilai Islam sesungguhnya belum selesai, bahkan masih berlangsung. Baik, sekarang kita lanjut ke corak keberagaman Islam di Indonesia. Kita awali dengan sebuah hadis nih dari Auf bin Malik. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, 1 golongan di surga dan 70 golongan di neraka. Dan Nasrani telah berpecah belah menjadi 70 golongan, 71 golongan di neraka dan 1 di surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam tangannya, umatku ini pasti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 1 golongan di surga dan 72 golongan di neraka. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau menjawab, Al-Jamaah. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Secara bahasa, corak sebagai kata sifat berarti paham, macam, bentuk. Sementara itu, keberagaman berasal dari kata ragam yang memiliki arti macam atau jenis. Dan ditambahkan imbuhan menjadi keberagaman berarti bermacam-macam. Secara istilah, keberagaman merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan, dan penghayatan seseorang atas ajaran agama dan yang diyakininya, atau suatu sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ada di luar dirinya yang diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari. Langsung lanjut aja. Ya, corak keberagaman Islam di Indonesia tuh lumayan banyak ya. Sebenarnya ada lebih dari ini juga saya yakin, tapi ya yang kita cover sebagian besarnya aja, yang bagian besarnya aja. Pertama ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kata-katanya sendiri udah kelihatan ya ini Ahlus Sunnah, berarti kelihatan ahli sunnah wal Jamaah. Definisi aswaja secara umum adalah satu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW dan thoriqoh pada sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik atau fikih, dan hakikat, tasawuf, dan akhlak. Sedangkan definisi aswaja secara umum, secara khusus, adalah golongan yang mempunyai itikad atau keyakinan yang searah dengan keyakinan Jamaah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kedua kita langsung lanjut ke Syiah. Menurut terminologi, kata Syiah tertuju pada satu sekte atau firqah yang mengaku sebagai pengikut dan pendukung setia Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga menjadi nama yang khusus bagi mereka. Syiah adalah sekelompok orang yang menganggap pengganti Nabi SAW merupakan hak istimewa keluarga Nabi, dalam hal ini Ali radhiyallahu anhu dan keturunannya. Syiah lahir karena simpati mereka terhadap Ali dan keturunannya, bahkan menganggap Ali sebagai sahabat Nabi SAW yang paling utama. Namun demikian, akidah Syiah berpijak ke atas pencacian, pencelaan, dan pengkafiran terhadap sahabat Rasulullah yang lainnya. Terus kita lanjut ke Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur, animisme, dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sanghyang Siksakanda Angkarsian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kolot, tetua di Kampung Cikesik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya, kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu ajaran Islam. Dalam cerita Parahyangan, kepercayaan ini disebut sebagai ajaran jati Sunda. Nah, jadi Sunda Wiwitan itu ya penganut animisme dan dinamisme yang dari zaman dulu banget. Cuma dari waktu ke waktu
udah sedikit beberapa terpengaruh oleh kerajaan Hindu dan beberapa juga sudah terpengaruh oleh ajaran Islam. Jadilah ini Sunda Wiwitan gitu. Ya. Yuk kita lanjut ke ajaran Islam Kejawen. Aliran Islam Kejawen mengenal tirakat, syarat mendapatkan ilmu, yang kadang dianggap kontroversial oleh kalangan tertentu. Tirakat tersebut bisa berupa bacaan doa, wirid tertentu, mantra, pantangan, puasa, atau penggabungan dari kelima unsur tersebut. Ada puasa yang disebut patigeni, tidak makan, minum, tidur, dan tidak boleh kena cahaya, ngelowong, ngebleng, dan lain-lain. Biasanya berat tirakat sesuai dengan tingkat kesaktian suatu ilmu. Seseorang harus banyak melakukan kebajikan dan menjaga bersihnya hati ketika sedang melakukan tirakat khodam. Setiap ilmu gaib memiliki kodam. Nah, kodam itu sendiri merupakan makhluk gaib yang menjadi roh suatu ilmu. Kodam itu akan selalu mengikuti pemilik ilmu. Kodam tersebut juga disebut korin. Makhluk gaib yang tidak berjenis kelamin, artinya bukan pria dan bukan wanita, tapi juga bukan banci. Dia memang diciptakan semacam itu oleh Allah dan tidak juga berhasrat kepada manusia. Hal ini beda ya sama jin yang selain punya hasrat sama kaum jin sendiri, dan ada juga yang beberapa yang suka sama manusia. Yuk kita lanjut. Nah, kaum adat ini kaum adat Minangkabau ini kaum adatnya. Kaum adat merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Penyebutan adat ini populer di Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri pada 1966. Sekelompok ini merupakan penganut setia tatanan budaya Minangkabau. Walau dianggap tradisi yang mereka lakukan tersebut mencampur ajaran agama Islam sebagai keyakinan yang mereka anut dengan tata cara yang latar belakangi dari keyakinan yang ada sebelum masuknya Islam di Minangkabau. Sejak tahun 1803, kaum adat terlibat dalam permusuhan dengan kaum Padri, kelompok yang menginginkan ajaran Islam bersih dari unsur-unsur tradisi dan adat istiadat yang bukan berasal dari Islam atau yang bertentangan dengan Islam. Puncak dari pertikaian tersebut adalah meruntuhkan kerajaan Pagaruyung sebagai institusi kerajaan yang pernah ada di Minangkabau. Nah, sekarang berdasarkan organisasi nih, corak-coraknya ada Nahdlatul Ulama NU, ada beberapa dari sini kalian pasti udah tahu ya, ini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Ahmadiyah, ada Negara Islam Indonesia, dan terakhir ada LDI. Pertama ada Nahdlatul Ulama atau disingkatnya NU. Artinya arti dari Nahdlatul Ulama sendiri ini artinya kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Didirikan oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Next kita ada Muhammadiyah yang biasanya beda sendiri kalau bulan puasa nih. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Kemudian ada Persis, Persatuan Islam. Adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil
Karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Nah, karena itu lewat para ulama seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Organisasi Persatuan Islam telah tersebar di banyak provinsi di Jawa Barat, DKI Jakarta, di Riau, dan Gorontalo. Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus pada pendidikan Islam dan dakwah, dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang-orang Islam saat ini. Yuk, kita lanjut ke Ahmadiyah. Ahmadiyah sebuah pergerakan keagamaan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1835 sampai 1908. Pada tahun 1889 di sebuah kota kecil yang mana Qadian di negara bagian Punjab, India, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujadid Al-Masih dan Al-Mahdi para pengikut Ahmadiyah, yang disebut sebagai Ahmadi atau Muslim Al-Mahdi. Terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok pertama adalah Ahmadiyah Muslim Jamaat atau Ahmadiyah Qadian. Pengikut kelompok ini di Indonesia membentuk organisasi yang bernama Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang telah berbadan hukum sejak 1953. Di Indonesia, pengikut kelompok ini berbentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang mendapat badan hukum nomor 1 Gerakan tanggal 30 April 1930. Anggatab dasar organisasi ini diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 nomor 95. Atas nama pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan surat keputusan bersama yang merintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam. Jadi Ahmadiyah ini gimana ya? Mirza Ghulam Ahmad ini ngaku-ngakunya Al-Mahdi. Si Imam Mahdi. Di sama ajaran-ajarannya juga sesat pada belok-belok. Jadi diberhentikan pada tahun 2008. Yuk, lanjut. Nah, ini ada golongan-golongannya. Ada Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Qadian di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia berpusat di Bogor. Ini kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujadid, pembaharu, dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru. Terus yang kedua ada Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Lahore ini dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujadid dari ajaran Islam. Nah, selanjutnya ada Negara Islam Indonesia, NII nih. Juga dikenal dengan Darul Islam atau DI, yang artinya adalah rumah Islam. Kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai tanggal 7 Agustus 1942 oleh sekelompok milisi Muslim. Mungkin kalian sudah pernah ngedengar kan yang ini, yang NII, yang DI, TI itu. Dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim radikal, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, di desa Cisampah. Pasti pernah dengar ini. Kecamatan Ciawiligar, Kawadenan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari jemaat Islamnya ke kelompok agama non-kekerasan. Terus selanjutnya ada LDI, Cikal Bakal Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI, didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Karyawan Islam, Yakari. Pada musyawarah besar Mubes Yakari tahun 1981, nama Yakari diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam, Lamkari. Pada musyawarah besar lagi, musyawarah Lamkari pada tahun 1990, sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri, pada waktu itu nama Lamkari yang sama dengan akronim Lembaga Karate Dose di Indonesia diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat, dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling segitu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.